Setiap hari aku bekerja di kebun. Upahku memang tidak besar, cukup untuk makan, bayar listrik, dan memenuhi kebutuhan sederhana keluarga kami. Motor tua ini jadi saksi perjuanganku. Kalau motor ini rusak, aku tidak bisa bekerja. Dan kalau aku tidak bekerja, dapur di rumah tak akan mengepul. Bagiku, bekerja bukan sekedar mencari uang, tapi memastikan keluargaku tetap bisa bertahan. Bu, teman Bella sekarang banyak yang makan beras organik. Kata orang tuanya itu jauh lebih sehat. Kita makan beras biasa aja, sehat-sehat aja kok, Nak. Ya tapi aku mau hidup kita lebih sehat. Aku ngelihat bapak setiap hari udah kerja berat. Jadi gimana, Kak? Bukannya nggak bisa, tapi dengan kondisi kita sekarang, kita belum mampu. Bu, berasa kemarin jadi beli? Yang beras organik itu ya Pak? Iya. Belum ngecek sih, kayaknya lebih mahal dari beras biasa. Emang seberapa mahal? Kayaknya selisih antara 5.000-an tuh Pak. 5.000. Ya udah, naik dulu. Tapi Pak, uang bulanan udah sisa segini. Ini udah mah buat servis motor, bayar listrik. Udahlah, ngapain sih beli beras organik-organik kayak gitu? Loh, kok nggak jadi beli beras organik sih, Bu? Ibu juga maunya kayak gitu, nah. Tapi ibu harus pertimbangkan semuanya. Iya, aku tahu. Tapi di sekolah guru nyaranin buat kita beli beras organik karena itu lebih sehat. Dan teman-teman aku juga udah beli beras organik. Terserah ibu lah. Uang sisa bulan ini pas-pasan buat servis motor bapak. Kalau motornya nggak diservis, bapak nggak bisa kerja. Kalau bapak nggak bisa kerja, kita makan apa? Ya, aku kan cuma mau hidup sehat keluarga ini. Kadang yang paling sakit itu bukan tidak punya uang, tapi tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Servis motor 200.000, buat beli beras pas-pasan. Ini lagi si Bella pengen beras organik. Duit dari mana? Kak, apa kenapa? Kok kayak bingung gitu? Lagi ada masalah ya? Gak apa nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya? Iya, bener banget. Aku bisa lihat. Pak, kan Tante Bia ada loh koperasi petani yang jual beras organik secara langsung. Katanya kalau kita beli banyak dapat 12.000 per kilo. Tetap aja mahal. Enggak juga sih. Misal kita ambil nih 20 kilo di koperasi petani. Nah, 5 kilonya buat kita. Si Bella kan mau tuh beras organik. Nah, sisanya kita jual. Ya, jualnya ke siapa? Ke tetangga. Terus habis itu ke komunitas ibu-ibu yang suka makan makanan sehat. That's it. Tapi kan uangnya dari mana? Ya udah deh, tante bantu modalin di awal dulu deh. Jadi besok kalian udah boleh nih cari-cari terkait beras organik itu di koperasi petani sana. Boleh deh. Gimana? Nah, iya, aku juga bisa tuh berarti langsung ya promosi dari WhatsApp atau Instagram kayak gitu. Aku bisa posting manfaatnya, terus kayak foto-foto kemasan dan juga lain-lainnya kayak gitu ya. Tat? Udah setuju nggak? Bapak sudah pikirkan semalam tentang beras itu, tentang modal dari tante, dan tentang ide jualan ke tetangga. Baik, sebagai kepala keluarga, Bapak putuskan kita beli beras itu. Tapi ini bukan cuma keputusan Bapak, ini keputusan kita semua. Artinya kita semua harus kompak. Ya udah, kalau begitu ibu yang atur pembeliannya, ibu yang atur semua keuangan yang ada di rumah ini, ibu atur ulang. Tapi setiap 1 bulan sekali kita harus evaluasi. Nah, oke, kalau gitu aku langsung aja nih ya urus promosinya. Aku langsung buat status di WhatsApp, posting di Instagram juga deh. Atau kita mulai dari tetangga kita dekat dulu.
Benar, boleh setuju. Kalian gak usah khawatir ya terkait modal awal. Jadi modal awalnya udah dari tante. Nah, kalian tinggal konsisten aja nih sama keputusan yang kita ambil malam ini. Ayo anak-anak, kita makan jadi tadi habis masak gelas organik yang dalam. Tuh, kita udah punya 8 pelanggan tetap loh. Wah, bagus sekali Mbak. Awalnya aku cuma minta beli, tapi sekarang kita udah jadi usaha keluarga. Dalam setiap keluarga, keputusan bukan hanya soal membeli atau tidak membeli. Ia melibatkan peran, pertimbangan, dan tanggung jawab. Ketika kebutuhan dipertimbangkan bersama, sebuah keputusan tidak hanya memenuhi konsumsi, tetapi juga dapat menciptakan nilai dan peluang ekonomi.